Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Nama saya Kosa Putra dari SDN 1 Tambelang. Dan saya Cayani dari SDN 1 Tuk Modal. Saya Hit Budi Hartati dari SDN 1 Karangwangi. Kami di sini akan mencoba mengerjakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Nanti kami bertiga akan bergantian. Yang pertama untuk jadi pengamat, coach, dan coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Waalaikumsalam, Bu Yeyet. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga. Oh iya, Bu Yani kemarin tuh menghubungi saya, katanya ada kepentingan ya, Bu Yani ya. Betul, Ibu. Mau melaksanakan coaching ya? Iya, Ibu. Bagaimana nih? Yang Ibu ingin saya bantu itu mengembangkan kompetensi apa ya? Saya tuh ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif, Bu, dalam pelaksanaan coaching. Oh, Bu Yani itu ingin diamati oleh saya itu tentang kompetensi mendengar aktif ya ketika melaksanakan coaching begitu ya? Iya, Ibu, betul. Nah, bagaimana nih menurut Bu Yani sendiri penilaian terhadap keaktifan Bu Yani mendengar aktif ketika melaksanakan coaching sendiri? Penilaian saya tuh terkadang saya tuh masih kurang fokus, Bu, kurang memahami dalam mendengar aktif ya saat pelaksanaan coaching. Oh, berarti Bu Yani ini kadang-kadang kurang mendengar aktif itu kurang fokus juga ya, iya, ketika betul, pelaksanaan Ibu, coaching seperti itu ya. Jadi ingin dikembangkan lagi gitu ya. Iya, Ibu, betul. Apa nih harapan ketika nanti pelaksanaan observasi ini? Apa harapan kompetensi ini? Bagaimana nih harapannya? Harapan saya ingin mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mendengar aktif, Bu, dalam pelaksanaan coaching tersebut. Oh, berarti Bu Yani ini akan melaksanakan coaching lebih aktif, mendengar aktif terhadap coaching sendiri ya, seperti itu ya? Iya, betul, Ibu. Ya sudah, silahkan Bu Yani mau melaksanakan coaching ya. Iya, Ibu, terima kasih, Ibu, atas waktunya. Enggak, iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pangkos. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar, Pangkos? Alhamdulillah, Bu, sehat. Pangkos kemarin katanya menghubungi saya ya, mencari saya. Ya. Kira-kira apa ya tujuan Pangkos untuk menghubungi saya itu? Jadi kemarin tuh saya nyari-nyari Bu, saya tuh menemukan permasalahan, Bu, ketika saya mengajar di kelas 6 ya, khususnya ya, di fase B kan TKS kan dibagi dua, ada fase A, fase B. Nah, ketika saya memberikan pelajaran itu, nah minat belajar siswa tersebut tuh menurun menurut saya sih. Tapi kok kenapa ketika saya memberikan pembelajaran permainan bola besar, kayak atletik dan sebagainya itu siswa tuh seolah-olah meningkat. Nah, ketika saya memberikan pelajaran tes kebugaran ini, kok siswa menurun? Apakah saya dalam penyampaian materi saya itu salah atau gimana seperti itu? Apakah minatnya? Ada yang bilang katanya, Pak, saya males, capek gitu. Jadi Pangkos mendapatkan masalah pada proses pembelajaran dari tes kebugaran siswa ya, tes kesehatan jasmaninya. Kira-kira itu dilihat dari mana ya, Pak? Apakah dilihat dari penilaiannya atau bentuk prakteknya? Dilihat dari mana, Pak Angkos? Oke, kalau dari dilihat minatnya kan dari menurun, skala, iya, dari skala 1 sampai 10 kan rentangnya mungkin menurut saya 5, Bu. Iya. Karena siswa itu ketika saya diberi pembelajaran TKSI, tes kebugaran jasmani itu menurun, ada yang malas-malasan, ada yang seolah enggan, jadi nilai skalanya skala 5 menurut saya. Tadi Pangkos berbicara tentang malas ya, Pangkos, dalam minat pembelajaran ini tersebut. Nah, kira-kira ada berapa siswa yang menurut Pangkos nilai itu siswa itu dinilai malas gitu, dari berapa siswa tersebut dalam satu kelas tersebut? Oke, dari keseluruhan sih kan, karena di kelas 6 tuh muridnya ada 27 ya, Bu. Dari 27 itu perempuannya 15, laki-lakinya sisanya, berarti dari kesemuanya itu kurang lebih ada 8 siswa, perempuan 4, laki-laki 4. Jadi yang menurut saya dia itu merasa enggan dalam kegiatan pembelajaran ini. Lalu apa rencana Pangkos agar siswa yang enggan dalam pembelajaran tersebut agar meningkat minat belajar pada tes kebugaran tersebut? Oke, jadi kalau rencana saya sih, Bu ya,
saya cobakan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Saya juga kan tidak bisa sendirian karena kebetulan di sekolah saya guru olahraganya ada 2 Bu kan, karena 2 rombel guru olahraga. Jadi saya kolaborasi dulu dengan rekan sejawat saya. Kemudian setelah itu saya mengundang dalam artian mengundang nih orang yang memang pakemnya gitu dulu. Maksudnya pakemnya dalam arti pakem dalam kebugaran jasmani, karena kan kalau saya pribadi kan hanya penjaskes. Nah nanti kita pakemnya apakah nanti siswa yang 8 orang itu diberikan stimulus berupa video. Ternyata kebugaran jasmani itu ini penting loh, selain olahraga yang lain, karena penunjang kegiatan olahraga itu sebenarnya kebugaran jasmani. Jadi tanpa mereka tersadar pun nanti akhirnya mereka tersadar sendiri, ternyata kebugaran jasmani ini sangat penting untuk siswa sekolah dasar seperti itu. Jadi rencana Pak Engkos ingin mengundang atau berkolaborasi dengan pihak kepala sekolah dan pihak yang ahlinya dalam bidang tes kebugaran, melalui pengenalan video bahwa ini tes kebugaran itu penting juga untuk anak-anak tersebut ya Pak ya, di kelas 6 tersebut. Lalu apa aksi Pak Engkos untuk kedepannya? Tindakan Pak Engkos untuk kedepannya? Nah kalau tindakan saya sih, saya coba untuk berkomitmen ya Bu ya, dengan ibaratnya dengan rekan sejawat saya, bahwasanya ini loh TKS ini, tes kebugaran jasmani ini sangat penting, dan mudah-mudahan di minggu kedua atau ketiga bulan depan itu saya sudah mencoba menerapkannya, implementasinya. Jadi si anak itu tersebut ketahuan Bu kesehatan jasmaninya. Nanti kan biasanya di TKS itu ada sebelum kita pra olahraga kita coba ngecek dulu nadinya. Setelah itu kita olahraga ke inti dicek lagi. Nah nanti dari situ kan rentangnya kan bisa kelihatan seperti anak nih yang kebugaran jasmaninya memang di bawah, ini perlu perhatian khusus seperti itu. Jadi tindakan Pak Engkos selanjutnya, Pak Engkos akan melakukan tersebut, praktekannya 1 bulan. Dan akan mendapat hasilnya bulan kedepannya ya Pak Engkos ya. Dengan rekan sejawat Pak Engkos itu juga atas dasar izin dari kepala sekolah dan dari ahli khususnya. Itu ya Pak Engkos. Ya, semoga Pak Engkos bisa, dari rencana Pak Engkos dan aksi Pak Engkos dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak Engkos ya. Dan siswa dapat memahami tentang kebugaran tersebut. Ya, makasih Bu ya. Akhirnya saya lega gitu bercerita dengan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya diharapkan nih dapat tercapai seperti itu. Sama-sama Pak Engkos, sehat selalu Pak Engkos. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih tadi sudah melaksanakan coaching? Alhamdulillah Ibu, yang kemarin penilaian saya tuh saya kurang memahami dalam masalah coachingnya, mendengar aktifnya itu saya kurang, dan sekarang saya setelah melakukan pelaksanaan coaching, saya merasa mengembangkan kompetensi saya dalam mendengar aktif itu meningkat Ibu. Bagaimana Bu Yani itu bisa menilai seperti itu? Karena saya merasa saya lebih fokus saat coaching itu menceritakan masalahnya, dan saya dapat meningkatkan pengembangan dalam kompetensi mendengar aktif tersebut. Seperti itu ya. Jadi Bu Yani merasa sekarang lebih meningkat dalam mendengarkan aktif ketika melaksanakan coaching seperti itu ya. Iya betul. Boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Yani? Boleh Ibu. Saya tadi mengamati ketika Bu Yani melaksanakan coaching bersama rekan Bu Yani ini tentang mendengarkan aktif ini, memang Bu Yani sudah melakukan sudah lebih meningkat seperti itu ya, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta seperti itu. Bagaimana pendapat Bu Yani mendengar hal itu? Saya merasa senang sekali ya Bu ya, tentunya karena saya sudah dapat meningkatkan pengembangan kompetensi saya dari mendengar aktif tersebut dan sesuai dengan alur Tirta tersebut. Terima kasih Ibu. Bagaimana nih rencana Bu Yani ke depannya agar mendengarkan aktif nih lebih meningkat lagi ketika melaksanakan coaching? Bagaimana nih rencananya? Rencana saya ke depannya, saya akan lebih fokus lagi dalam mendengar aktif tersebut saat coaching tersebut menceritakan permasalahannya.
Seperti dan itu jadi. menemukan kata-kata kunci tersebut. Oh iya, jadi rencananya itu mau lebih meningkatkan lagi dari yang tadi sudah melaksanakan seperti itu ya Bu Yani. Iya. Kapan nih rencana itu akan dilaksanakan sama Bu Yani? Rencananya saya akan melaksanakan 1 minggu Ibu, 1 minggu depan. Rencananya untuk melaksanakan coaching ini selain mendengarkan aktif ada tidak rencana yang lain? Saya rencananya ingin juga meningkatkan kompetensi saya dalam pertanyaan berbobot serta kehadiran penuh Ibu. Saya akan meningkatkan 3 kompetensi tersebut untuk rencana 1 minggu ke depannya. Berarti Sama rekan saya. Berarti rencananya itu bukan hanya mendengarkan aktif ya Bu Yani Betul, ketika Ibu. melaksanakan coaching ini, tentang kehadiran penuh juga Iya. Bu Yani ya, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ya. Iya, Nah, betul. rencana ini kan tadi Bu Yani mau melaksanakannya minggu depan. Ada tidak teman Bu Yani yang mau membantu, bersedia untuk membantu Bu Yani? Ada Ibu, alhamdulillah ada teman rekan sejawat saya yaitu Ibu Nunung dari kelas 1. Beliau sudah saya konfirmasi dan menyediakan waktunya untuk pelaksanaan coaching tersebut. Oh iya, berarti ada teman yang nanti bisa membantu gitu ya Bu Yani ya, Iya, untuk Ibu. melaksanakan coaching tersebut nih. Mungkin itu saja Bu Yani pembicaraan kita kali ini ya. Nanti saya tunggu kabar baiknya minggu depan ya Bu Yani ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yayat. Waalaikumsalam Pak Kos. Jadi di sini saya coba akan mengamati Ibu ya Bu ya, untuk rubrik penilaian observasi saya sebagai penilaian dan acuan saya pribadi. Saya harapkan nanti pada saat proses percakapan Ibu ini memiliki prinsip, itu prinsip code ada 3 ya Bu, prinsip code-nya ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga mengembangkan potensi kucing gitu. Nah tentunya Ibu juga harus mempunyai kompetensi inti dari kucing, sama passion, kehadiran penuh, yang kedua menangkap aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah pertanyaan berbobot itu tentunya dengan teknik rasa ya, seperti itu Bu ya. Saya berharap juga nanti dalam proses percakapan dalam melakukan sebuah coaching, jangan lupa Ibu juga harus menggunakan alur tirta. Yang pertama tujuan, yang keduanya identifikasi, yang ketiganya rencana, dan terakhirnya tanggung jawab, seperti itu. Nah itu rubrik dari penilaian saya Ibu, bisa dipahami? Iya Nah, Pak, saya paham. sebelum saya lanjut ya Bu ya, di sini saya ada 2 pertanyaan. Nah pertama, kira-kira kompetensi kucing mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan ketika nanti Pak Kos mengamati saya adalah kompetensi tentang membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Udah itu satu doang Bu? Iya, Tidak ada lagi? tidak ada, itu saja. Oke. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang Ibu kembangkan ini? Menurut Ibu gimana? Soalnya ketika saya membuat pertanyaan berbobot ini kadang-kadang pertanyaannya hanya beberapa saja, jadi kurang berkembang gitu ketika membuat pertanyaan berbobot ini, kurang banyak menanyakan pertanyaan kepada coach sendiri seperti itu. Oke, siap. Ya baik. Bisa dimulai Bu? Ya, Oke, siap. Makasih Bu ya. ya sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana Alhamdulillah, kabarnya? kabar baik juga. Begini Bu Yani, kemarin waktu Bu Yani menghubungi saya, waktu itu sayanya lagi rapat, jadi baru bisa menghubungi Bu Yani hari ini. Apa nih tujuan Bu Yani menghubungi saya? Iya betul Ibu, saya kemarin menghubungi Ibu dan tujuan saya itu ingin lebih meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, jadi tujuan Bu Yani menghubungi saya itu ingin lebih meningkatkan pembelajaran di kelas pada siswa seperti itu ya? Iya betul Ibu. Apa nih permasalahannya? Ya, jadi begini Bu, saya tuh menemukan permasalahan ketika saya melakukan proses pembelajaran. Jadi setiap hari itu siswa saya selalu susah diatur untuk posisi tempat duduknya. Dan siswa tersebut ketika pulang nyampe sekolah, nyampe rumah, ternyata dia bercerita kepada orang tuanya. Akibatnya antar orang tua itu berselisih paham dan ke saya WA Japri, dan sampai sekarang permasalahan itu belum selesai Bu, sehingga mengganggu proses pembelajaran yang saya lakukan gitu. Menurut Bu Yani sendiri, kenapa permasalahan ini bisa terjadi menurut Bu Yani? Menurut saya ketika dilihat langsung dari siswa tersebut sih, yang namanya anak-anak itu
berantem nanti baikan lagi. Tetapi menurut pandangan orang tua siswa saya bahwa siswa yang Evan itu katanya sih suka mengganggu temannya yang bernama Hanif gitu Bu. Jadi mamahnya orang tuanya si Hanif itu selalu tidak menginginkan bahwa dia duduknya bersama Evan, sedangkan saya itu ingin melakukan proses pembelajaran itu yang sesuai dengan minat belajar siswa tersebut Bu. Jadi selalu ribut dan setiap istirahat orang tuanya datang gitu ke dalam kelas, masuk ke kelas gitu. Jadi masalahnya seperti itu. Selain itu menurut Bu Yani apa nih yang menimbulkan hal itu bisa terjadi selain yang tadi Bu Yani ceritakan? Yang menimbulkan itu memang anak saya itu Evan itu memang anaknya sangat aktif sekali Bu, hiperaktif, tapi masih bisa dikendalikan. Cuma karena orang tuanya juga ikut campur antar kedua orang tua tersebut, jadi ada permasalahan yang miskomunikasi menurut saya. Oh seperti itu, jadi ada miskomunikasi antara orang tua begitu ya Bu? Iya Yani? betul Ibu. Bagaimana nih rencana Bu Yani untuk mengatasi agar permasalahan ini tidak terjadi seperti itu? Rencana saya ingin melakukan kolaborasi yang baik ya Bu, bersama orang tua siswa tersebut, ingin melakukan pendekatan Bu bahwa kesalahpahaman itu tidak betul gitu sebenarnya, dan yang namanya dunia anak-anak itu ya memang sangat menyenangkan ya Bu ya, dan namanya anak pasti ada keributan gitu. Jadi saya ingin melakukan pendekatan lebih intens gitu. Jadi rencananya mau berkolaborasi seperti itu ya? Iya. Nah selain itu apalagi nih rencana ke depannya agar hal itu tidak terjadi lagi? Rencana saya juga yang pertama, saya akan minta izin dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah, dan saya juga ingin minta didampingi guru agama ya Bu untuk melakukan proses pendekatan tersebut dan mempertemukan kedua orang tua tersebut serta anaknya juga dipertemukan agar masalah ini selesai gitu Bu. Oh jadi berarti Bu Yani mau berkolaborasi dengan guru agama juga seperti itu ya? Berarti iya betul. Ada yang bisa membantu Bu Yani agar proses pembelajarannya lebih tercapai seperti itu ya kepada betul. siswa. Kapan nih rencana yang baik ini akan dilaksanakan sama Bu Yani? Rencana saya itu akan saya laksanakan 1 minggu ke depan ya Bu ya, minggu depan. Jika kepala sekolah juga mengizinkan ya Bu ya, maka saya akan langsung melakukan rencana tersebut dan akan mempertemukan dari kedua orang tua murid tersebut dan siswanya juga bersama rekan saya guru agama. Jadi rencananya Bu Yani akan melaksanakan hal ini minggu depan seperti itu ya Bu? Iya Ibu. Apa nih bentuk tanggung jawab Bu Yani agar tetap rencana ini konsisten ke depannya? Jadi tidak hanya minggu depan saja, tapi konsisten ke depannya seperti itu. Bagaimana nih? Saya akan berkomitmen ya Bu dalam masalah ini, dan saya akan lebih meningkatkan lagi atas perhatian kepada siswa ya Bu, bahwa siswa tersebut misalnya tidak bisa duduk bersama dengan Hanif gitu, jadi akan ada komitmen. Oh seperti itu, jadi kedepannya berkomitmen agar tidak terjadi lagi miskomunikasi dengan orang tua maupun antar siswa seperti itu ya. Betul. Jadi agar tetap konsisten seperti itu. Iya. Ya, saya tunggu kabar baiknya minggu depan ya Bu Yani ya. Iya, Ibu. Mungkin itu saja pembicaraan kali ini ya. Saya tunggu kabar baiknya minggu depan ya Bu Yani. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, akhirnya sama-sama, saya Bu bisa Yani. bertemu dengan Ibu, dan saya juga merasa lega ya Bu, Iya. sudah sharing dengan Ibu. Sama-sama Bu Yani. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu Yayat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah saya tadi mengamati Ibu Yayat dalam proses kucing tadi, izinkan saya pertanyaan dulu boleh? Boleh. Oke. Apa yang tadi diutarakan ketika percakapan dengan kucing tadi? Ketika saya tadi utarakan terutama tentang kompetensi saya membuat pertanyaan yang berbobot, saya sudah berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach sendiri. Jadi sama ya Bu ya. Saya juga di sini tadi melihat bahwasanya Ibu ketika proses coaching tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu, selain kompetensi inti pertanyaan berbobot, ada tidak kompetensi lain yang perlu Ibu kembangkan? Iya, saya itu ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh, Pak. Iya.
Resign berarti Bu ya? Terus? Karena kehadiran penuh ini saya sangat butuhkan sekali. Kadang-kadang ketika diajak ngobrol bersama coaching ini dengan pelaksanaan coaching ini, saya tidak merasa seutuhnya seperti itu. Kadang-kadang ada pikiran ke yang lain seperti itu. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi itu juga. Oke, baik. Kalau tadi dilihat dari proses percakapan tadi Ibu dengan Coach tadi, bahwasanya Ibu memang sudah menerapkan ya prinsip seorang menjadi coach. Yang pertama kan tadi ada saya singgung tentang kemitraan, bahwasanya Ibu mencoba bercakap ini tidak lebih tinggi gitu, malah lebih ke setara gitu. Ibu kita memposisikan itu bahwa Ibu lebih tinggi dari coach itu yang pertama. Terus yang tadi juga pada saat Ibu proses percakapannya itu juga Ibu menggunakan proses kreatif seperti itu. Nah, terus yang ketiga juga kan Ibu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coach itu sendiri. Terus tadi dilihat dari percakapan tadi juga Ibu sudah menggunakan alur tirta yang di dalamnya tadi kan ada Ibu juga menyinggung tentang tujuan, identifikasi dan juga rencana, bahkan yang terakhir juga tadi Ibu menanyakan tentang komitmen tanggung jawab ya seperti itu ya. Nah, seperti tadi Ibu untuk yang ingin dikembangkannya tentang kehadiran penuh. Kenapa sih menurut Ibu ini perlu dikembangkan? Yang saya ingin perlu kembangkan tentang kehadiran penuh yaitu ketika saya melaksanakan coaching itu kadang-kadang kan saya tidak merasa utuh sepenuhnya di situ Pak. Jadi saya ingin mengembangkan lagi ketika nanti melaksanakan coaching kembali. Saya itu ingin merasa utuh sepenuhnya hati, pikiran dan badan saya di situ. Jadi ketika coaching mengutarakan suatu permasalahan, jadi saya akan fokus ke coaching itu sendiri seperti itu. Oke, mudah-mudahan yang Ibu inginkan dan harapkan dapat terwujud ya Bu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pangkos. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pangkos? Alhamdulillah baik Bu. Pangkos, katanya Pangkos akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, betul. Izinkan saya untuk membantu. Kira-kira Pangkos ingin mengembangkan potensi apa ya dalam pelaksanaan coaching tersebut? Nah, kalau potensi ada dua mungkin ya Bu ya. Iya. Yang pertama itu ada present atau kehadiran penuh, dan yang kedua ada mendengarkan aktif. Jadi Pangkos dalam dua kompetensi itu ya mengembangkan dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran Pangkos. Ya, Ibu. Lalu bagaimana penilaian Pangkos sendiri terhadap yang ingin dikembangkan dari dua kompetensi tersebut? Nah, yang pertama itu mendengarkan aktif Bu ya. Saya akan coba mendengarkan dari curhatan dari Kuci, dan saya juga akan mencoba hadir sepenuhnya karena itu kan untuk penerapan saya ketika nanti coaching seperti itu. Dan apa harapan Pak Engkos dari proses observasi melakukan coaching tersebut dari pengembangan kompetensi itu, dua kompetensi? Mudah-mudahan kalau harapan saya pribadi sih, mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik untuk Kuci itu sendiri, bisa memberikan solusi terbaik untuk nanti permasalahan si Kuci tersebut seperti itu. Baik Pak Engkos, semoga harapan Pak Engkos dapat mengembangkan dua kompetensi tersebut dari mendengar aktif dan kehadiran penuh itu dapat terlaksana ya Pak Engkos ya. Itu saja dari saya ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Katanya Ibu kemarin cari saya ya? Iya Pak, saya menghubungi Pak Engkos tapi tidak ketemu ya Pak. Oh gitu. Kenapa sih Ibu tuh tujuannya mencari saya? Iya, tujuannya agar saya tuh menghubungi Pak Mus tuh agar nanti ketika pembelajaran pelatihan mandiri di PMM di sekolah saya itu lebih meningkat lagi Pak. Oh iya. Apa ada masalah Bu? Iya Pak, ada permasalahan sedikit di sekolah saya itu. Silakan. Ketika pelatihan mandiri di PMM itu guru-guru diajak untuk melaksanakan pelatihan mandiri di PMM tuh ada beberapa guru yang kurang semangat begitu kalau mengerjakan PMM, terutama di aksi nyatanya seperti itu. Nah, itu apa sih Bu penyebabnya kenapa guru tersebut kurang semangat? Ada tidak? Ya menurut saya sih Pak, sepertinya mereka itu apalagi yang usia-usia sudah senior ya Pak ya, ketika mereka suruh membaca pelatihan mandiri di PMM ini, terutama video-video pembelajarannya itu mereka itu sudah merasa jenuh seperti itu, apalagi suruh melaksanakan aksi nyata yang berhubungan dengan IT seperti itu Pak. Jadi saya ini bagaimana ketika
mereka ini melaksanakan pelatihan mandiri agar semua ini bisa terlaksana dengan baik, tapi ternyata ada beberapa guru yang kurang semangat seperti itu. Jadi tadi ada beberapa guru yang tidak semangat, bahkan jenuh juga Bu ya. Iya. Menurut Ibu kalau dari penilaian dari skala 1 sampai dengan 10 pada saat kondisi sekarang, menurut Ibu nilainya berapa sih? Menurut saya sih penilaiannya baru di nilai 6 Pak, jadi belum sampai ke nilai 8 atau 9. Oke. Nah, menurut pengamatan Ibu, kira-kira rencana apa sih yang akan Ibu laksanakan ke depannya gitu? Rencana saya sih begini Pak, supaya pelatihan mandiri ini berjalan dengan lancar, yang pertama saya akan meminta izin terlebih dahulu pada kepala sekolah untuk mengizinkan. Jadi saya ini akan melaksanakan kolaborasi, yaitu pelatihan bersama, begitu. Nanti saya akan kumpulkan guru-guru di satu ruangan. Kita mau melaksanakan pelatihan mandiri di PMN ini secara bersama-sama. Waktunya ini yaitu saya rencanakan 1 minggu sekali Pak. Berarti Ibu punya rencana di minggu depan berarti Bu ya, seminggu sekali ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah tersebut ya. Menurut saya sih bagus. Nah, bagaimana sih tanggung jawab agar rencana itu tetap konsisten menurut Ibu? Saya itu berkomitmen bahwa pelatihan mandiri ini kan sangat bermanfaat untuk guru-guru ya Pak. Jadi saya akan tetap konsisten bersama teman-teman. Saya akan melaksanakan pelatihan ini setiap seminggu sekali. Ini saya akan kontrol gitu dengan guru-guru yang lain, dengan rekan-rekan yang lain yang bisa diajak berkolaborasi. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan termasuk komitmen Ibu juga dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Berhasil. Sudah cukup Bu. Cukup Pak. Terima kasih Pak atas penilaiannya Pak ya. Assalamualaikum Ibu, makasih. Waalaikumsalam Ibu. Kita bertemu kembali ya Pak Engkos ya. Bagaimana kabarnya Pak Engkos hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Engkos, tadi saya sudah menilai Pak Engkos dalam pelaksanaan coachingnya Pak Engkos ya. Bolehkah saya bertanya-tanya tentang silakan Ibu. Pelaksanaan coaching tadi? Pak Engkos, bagaimana penilaian Pak Engkos sendiri tadi atas performa dalam kompetensi yang tadi Bapak laksanakan? Kalau penilaian saya sih lebih ke meningkat Bu ya, karena kan tadi kan saya sudah mencoba menggunakan kompetensi inti coaching. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan hadir penuh. Jadi itu sudah meningkat menurut saya seperti itu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya? Pak ya? Tadi saya menilai Pak Engkos bahwa Pak Engkos itu sudah menyampaikan dari 2 kompetensi, yaitu mendengar aktif dan kehadiran penuh. Itu sudah bagus ya Pak ya, bahwa Pak Engkos itu sangat fokus ya dalam mendengarkan saat coaching tersebut membicarakan permasalahannya. Lalu Pak Engkos juga sangat kehadiran penuhnya juga terpenuhi, dan Pak Engkos juga saat pelaksanaan coaching sudah melakukan tahap alur tirta tersebut ya Pak Engkosnya sangat bagus sekali. Dan tadi juga menanyakan skalanya, skala dalam permasalahan tersebut ya Pak Engkos. Lalu bagaimana Pak Engkos untuk membicarakan rencana tindakan yang selanjutnya yang akan Pak Engkos lakukan gitu dari kompetensi yang 2 itu? Kalau tindakan yang akan selanjutnya sih kan karena 2 kompetensi itu sudah terpenuhi, saya akan mencoba belajar untuk mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Karena kompetensi inti tadi kan sudah 2 terpenuhi itu meningkat secara dari penilaian Ibu juga kan sudah meningkat katanya. Tinggal 1 kompetensi lagi gitu ibaratnya. Jadi saya mengajukan pertanyaan berbobot harus lebih ditekankan lagi untuk saya pribadi seperti itu. Mengapa Pak Engkos ingin melaksanakan kompetensi pertanyaan berbobot tersebut untuk rencana tindakan ke depannya? Nah, karena saya masih dalam tabu itu, dalam artiannya tuh mengajukan pertanyaan berbobot seperti apa gitu. Alurnya harus bagaimana? Adakah prinsip-prinsip yang memang untuk pertanyaan berbobot harus seperti mana dan bagaimana seperti itu. Saya juga belum begitu mengerti sih Bu sebenarnya itu. Nanti coba saya akan mencoba mencari referensi dari teman-teman, dari rekan-rekan sejawat bahwasanya inilah seperti ini mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya tadi hadir secara keseluruhan sudah mendengarkan aktif juga sudah, tinggal saya mencoba mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Apa
rencana Pak Angkos, apakah Pak Angkos sudah menentukan waktunya untuk melaksanakan rencana selanjutnya itu kapan Pak akan dilaksanakannya? Secepatnya Bu, secepatnya. Mudah-mudahan secepatnya, antara kurun waktu 2-3 minggu ke depan lah, seperti itu. Baik. Apakah Pak Angkos sudah melakukan diskusi dengan rekan sejawat Pak Angkos untuk melaksanakan coaching selanjutnya dari kompetensi pertanyaan berbobot tersebut? Sudah Bu, sudah. Ya, baik Pak Angkos, semoga harapan Pak Angkos untuk rencana selanjutnya itu bisa berjalan dengan lancar dan dalam keadaan sehat. Ya. Itu saja Pak Angkos ya dari Ya, saya. Ibu Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul 2.3. Saya dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon undur diri dari kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.